Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya di kelas kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai ikatan kimia. Oke, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari susunan elektron pada sebuah atom, di mana atom akan stabil ataupun paling stabil adalah atom-atom pada golongan gas mulia. Kenapa atom-atom gas mulia merupakan atom-atom paling stabil? Hal tersebut berdasarkan konfigurasi elektron yang dimiliki oleh gas mulia. Contohnya di sini adalah helium dengan konfigurasi 1s2, sehingga elektron valensinya adalah 2. Elektron valensi adalah elektron yang ada pada kulit terluar sebuah atom. Kemudian untuk gas mulia yang lain ada neon dan argon, masing-masing elektron valensinya adalah 8. Di sini ada 2s2, 2p6, di argon ada 3s2, 3p6. Kemudian krypton di sini sama, valensinya 8, 4s2 dan 4p6. Kemudian xenon 5s2, 5p6, valensinya 8, dan yang terakhir adalah radion adalah 6s2, 6p6. Semua valensinya adalah 8 kecuali helium. Kemudian pada fenomena ini Ecosel dan Lewis menyimpulkan bahwa konfigurasi elektron akan stabil apabila valensinya adalah duplet. Elektron valensinya adalah duplet 2 elektron dan oktet 8 elektron. Jadi teman-teman nanti akan ketemu dengan istilah valensi dan elektron valensi. Yang dimaksud dengan kestabilan elektron adalah kestabilan atom adalah elektron valensi, yaitu elektron yang di bagian kulit terluar. Duplet atau oktet. Duplet ini adalah 2, helium, dan oktet adalah 8. Oke. Kemudian semua atom-atom itu akan berusaha untuk menstabilkan dirinya agar bisa stabil atau memiliki konfigurasi seperti gas mulia dengan cara melakukan ikatan kimia, baik dengan L-atom sejenis maupun dengan atom yang berlainan jenis. Secara umum, ikatan ini dibagi menjadi 2, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan ion dan apa itu ikatan kovalen? Kita bahas satu persatu dari ikatan ion terlebih dahulu. Oke. Ikatan ion umumnya terjadi antara unsur logam dan non-logam. Unsur logam ciri-cirinya adalah memiliki energi ionisasi yang kecil, mudah melepas elektron, dan membentuk ion positif atau kation. Pada umumnya, elektron valensi pada unsur logam adalah 1, 2, atau 3. Kemudian, untuk unsur non-logam, ini memiliki energi ionisasi yang besar. Kemudian sulit untuk melepaskan elektron, dan umumnya membentuk ion positif atau anion. Ini salah tulis, harusnya anion, bukan kanion. Umumnya, elektron valensi dari unsur non-logam adalah 4 sampai dengan 7. Jadi, unsur logam dan non-logam adalah unsur yang kebalikan sifatnya. Jadi, pada ikatan ionik, itu yang terjadi adalah karena adanya gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Jadi gaya elektrostatik ini adalah seperti gaya listrik. Jadi yang positif akan berikatan dengan yang negatif. Teman-teman dulu sudah dipelajari di SMA maupun SMP bahwa kutub positif itu akan
menempel pada kutub negatif, dan kutub negatif dan negatif akan bertolakan, positif akan bertolakan. Jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti akan digambarkan seperti ini. Bagaimana pembentukan ikatan ion pada NaCl? Na konfigurasi elektronnya adalah 10Ne 3s1 dengan elektron valensinya adalah 1. Natrium ini merupakan salah satu unsur logam. Kemudian klor. Klor ini 10Ne 3s2 3p5 yang elektron valensinya adalah 7 yang merupakan unsur non logam. Keduanya di alam dia akan natrium ini akan cenderung untuk melepaskan elektron, sehingga konfigurasinya dan Cl ini akan cenderung untuk mengikat elektron. Jadi natrium akan positif dan Cl akan negatif. Konfigurasi elektron dari natrium dari 3s1 menjadi 10Ne, kemudian pada klor dia 3s2 3p5 karena ketambahan elektron dia menjadi 3s2 3p6. Ikatannya menjadi seperti ini. Na plus kemudian Cl menjadi minus. Ada gaya elektrostatik antara Na dan Cl, sehingga hasilnya adalah unsur ataupun senyawa NaCl. Jadi di sini ada pelepasan elektron dari Na yang diberikan kepada Cl, sehingga Na melepas elektron sedangkan Cl menerima elektron, sehingga muatannya menjadi Na menjadi positif, Cl menjadi negatif, sehingga keduanya bisa berikatan melalui gaya elektrostatik. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Na di sini dikelilingi oleh 1 elektron valensi di sini. Kemudian Cl elektron valensinya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian elektron dari Na ini diserahkan kepada Cl yang mulanya di sini ada 3 kulit, sekarang menjadi 2, dan di sini ketambahan 1 elektron, sehingga konfigurasi dari Na menyerupai gas mulia dan Cl juga menyerupai gas mulia. Jadi ikatan ion dapat berlangsung antara Na dan Cl. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain. Rumus ikatan kimia antara Ca dan Cl. Bagaimana? Ca ini konfigurasi elektronnya adalah 18Ar 4s2 dengan elektron valensi adalah 2 yang merupakan unsur logam. Kemudian Cl tadi sudah kita bahas, elektron valensi adalah 7 dan merupakan unsur non logam. Ca ini adalah logam sehingga dia cenderung untuk melepas elektron. Karena valensinya adalah 2, berarti elektron yang dapat dia lepas adalah 2 buah. Kemudian Cl dia cenderung untuk mengikat elektron. Konfigurasi dari Ca yang awalnya adalah 18Ar 4s2 menjadi 18Ar. Sedangkan Cl jadi 10Ne 3s2 3p5 menjadi 10Ne 3s2 3p6. Karena di sini Ca ini konfigurasi elektronnya adalah 4s2 di kulit valensi terakhir dia melepas 2 elektron sehingga muatannya menjadi 2+,
sedangkan Cl ini menjadi Cl-. Untuk membentuk ikatan kita membutuhkan 2 buah Cl. Kenapa? Karena di sini muatannya adalah 2+, sedangkan di sini hanya 1-. Untuk membuatnya menjadi netral kita membutuhkan 2 Cl, sehingga senyawa yang dihasilkan adalah CaCl2. Ilustrasinya adalah seperti ini. Di atom Ca dia akan memberikan masing-masing 1 elektron kepada 2 buah atom Cl. Yang satu diberikan di sini, yang satu diberikan di sini. Sehingga terjadi ikatan elektrostatik antara Ca di sini dengan yang di sini. Sehingga senyawa yang dihasilkan adalah CaCl2. Oke, paham ya? Kemudian pada contoh ketiga, unsur X memiliki nomor atom 20 dan unsur Y memiliki nomor atom 9. Rumus senyawa yang dibentuk dari kedua unsur ini adalah teman-teman harus tahu dulu unsur yang dengan nomor atom 20 itu apa. Kemudian unsur dengan nomor atom 9 itu apa. Yang 20 kita gambarkan dengan X saja. X ini konfigurasi elektronnya adalah 18Ar dan 4s2. Teman-teman harus bisa menentukan konfigurasi elektron berdasarkan data nomor atom. 4s2 ini adalah valensinya adalah 2. Kemudian unsur Y 2He, 2s2, 2p5, elektron valensinya adalah 7 yang merupakan non-logam. Di sini karena ini valensi elektronnya adalah 2 dan merupakan logam, dia akan melepas 2 buah elektron. Kemudian yang di sini dia akan menangkap 1 elektron. Logam akan melepas dan logam akan menerima, sehingga kita dapat mengkalikan masing-masingnya untuk mendapatkan muatan yang netral dengan ini dikalikan 1 dan ini dikalikan 2, sehingga 2 dikali 1 adalah 2 dan 1 dikali 2 adalah 2, sehingga nanti ini salah, konfigurasi elektron, bukan konfigurasi elektron, senyawanya adalah XZ2. X-nya dikalikan 1, Z-nya dikalikan dengan 2 tadi. Di sini Z dikali 2, XZ2. Jadi teman-teman bisa menentukan bagaimana senyawa atau rumus molekul dari sebuah senyawa ionik berdasarkan nomor atom dari unsur-unsur penyusunnya. Oke. Untuk ikatan ion yang teman-teman perlu tahu adalah, perlu pahami adalah bahwa dalam ikatan ion terjadi transfer elektron. Dan ikatannya merupakan ikatan elektrostatik. Yang kelebihan elektron akan memberikan elektronnya, yang kekurangan elektron akan mengikat elektron yang telah diberikan. Pada umumnya ikatan ionik adalah ikatan antara logam dan non-logam. Seperti itu.